Pemirsa, diduga korsleting listrik, mobil di Jember terbakar di area SPBU. Api terlanjur membesar, meludeskan seluruh bagian mobil. Ya Allah, bom kebakaran, ya Allah. Orang gitu, mau beli bensin itu, ya Allah. Ada tak mampu je. Ada tak mampu lah. Masya Allah. Sebuah mobil terbakar di area SPBU Sembolan, Jember, Jawa Timur. Warga di lokasi dan petugas SPBU pun panik, khawatir api akan merembet ke tabung BBM di SPBU. Udah orang dicari pas bawa ke laji, mau ke motor orang. Polisi dan petugas SPBU pun memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Menurut Kapolsek Sempolan, kebakaran terjadi usai sang pemilik mobil mengisi bahan bakar minyak. Mobil mendadak mogok, sehingga pemilik pun mendorong kendaraan ke tepi SPBU. Setelah mesin menyala, pemilik keluar mobil. Namun saat kembali, kebakaran telah terjadi. Diduga peristiwa terjadi karena korsleting dari sistem audio mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang akan kembali ke kota asal usai libur lebaran, pastikan kondisi fisik benar-benar prima. Karena gara-gara supir mengantuk, rombongan pemudik asal Gresik menabrak pohon. 5 orang dilarikan ke rumah sakit. Kendaraan rombongan pemudik yang hendak bersilaturahmi ini menabrak pohon di Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek parah dan 5 penumpang pemudik asal Gresik luka-luka setelah terlempar ke aspal. Dugaan awal, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk hingga oleng dan menabrak pohon. Para korban dilarikan ke RSUD Jombang menggunakan 4 ambulans dan kini masih dalam perawatan intensif. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi pemalakan oleh 4 orang menyasar kendaraan berplat daerah di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. 2 dari 4 pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Sebuah video dari kamera mobil merekam aksi 4 orang yang tengah memeras pengendara mobil berplat daerah. Aksi dari para pelaku terjadi ketika kendaraan terhenti karena adanya lampu merah. Hal ini pun menarik perhatian warga lainnya. Menindaklanjuti video viral, unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 2 dari 4 pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Analisa awal seperti itu, jadi memang yang jadi korban itu plat dari luar Jakarta. Namun untuk lebih dalamnya mungkin karena kami belum melakukan pemeriksaan secara utuh, kami lakukan pemeriksaan dulu secara utuh, kemudian nanti akan kami sampaikan hasilnya. Karena memang dari total 4 masih ada sisa 2 lagi yang memang belum sempat diamankan. Yang dulu ditangkap inisialnya? FB dan AF, 25 tahun dan 29 tahun. Pekerjaannya memang tidak ada pekerjaan ya, alias pengangguran, kemudian juga memang sering berada di sekitaran situ untuk melakukan tindakan pemerasan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tentang tindak pidana pemerasan. Sementara itu polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berinisial E dan K, di mana mereka terlibat dalam aksi tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pemalakan juga terjadi di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Viral di media sosial, 3 orang tak dikenal menghentikan sebuah mobil berplat luar daerah dan memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang dengan dalih keamanan perjalanan. Buat lingkungan dulu, kasih dulu. Iya, berapa? Biarnya aja. Iya, berapa? Kasih dulu cepet 300. Biasa, kita jual tahun sekali. Plat luar, saya kawal. Seorang pengendara mobil asal Pandeglang, Banten menjadi korban pemalakan 3 orang tak dikenal di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menepi untuk membuka aplikasi peta guna memastikan rute perjalanan menuju Bandung.
Tiba-tiba, 3 orang yang mengaku warga lokal menghampiri dan memaksa meminta uang Rp300.000 dengan alasan kendaraan berplat nomor luar Jakarta harus membayar uang lewat. Tak hanya itu, salah satu pelaku juga mengambil kartu uang elektronik milik korban yang tersimpan di dashboard mobil. Please deh. Bocah pak. Please. Bocap dah. Anda punya anak juga ini. Ya. Itu kartu auto saya sini. Tenang aja dulu. Sini dulu. Setelah mendapatkan uang dan kartu uang elektronik, para pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Menanggapi hal ini, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan langsung. Kapolsek menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius. Pria mengalami gangguan jiwa nekat menganiaya seorang warga di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Korban luka parah akhirnya meregang nyawa usai sempat dirujuk ke rumah sakit. Suasana menegangkan terjadi saat penangkapan pelaku pembacokan seorang warga di kebun di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk saat hendak ditangkap. Polisi dan warga sempat kewalahan lantaran pelaku memegang golok dan tombak. Suasana semakin menegangkan saat polisi menggiring pelaku ke mobil patroli karena puluhan warga yang emosi mengamuk dan berupaya memukul pelaku. Sebelumnya korban bernama Lamandi sedang berada di kebun, sementara pelaku terlihat berjalan ke arah kebun dengan memegang sebilah golok dan tombak. Kemudian korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok. Korban meninggal dunia usai dirujuk di Rumah Sakit Palagimata, Kota Bau-Bau. Pelapor yang melaporkan kejadian ini mengatakan bahwa awal mulanya saksi ini bersama dengan korban. Setelah itu korban masih melanjutkan kegiatan aktivitas di kebun, kemudian dia pulang. Dalam perjalanan dia lihat terduga pelaku ini berjalan menuju arah kebun itu, dan memang membawa senjata tajam. Jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Wungka, Kabupaten Wakatobi, sementara pelaku ditahan di Polres Wakatobi. Jenazah Alvin Maksalmina Windian yang ditemukan terkubur di kawasan Cikeas dimakamkan di TPU Cilangkap, Cipayung. Sebelum ditemukan tewas, Alvin dilaporkan hilang pada pertengahan Maret. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman Alvin Maksalmina Windian di TPU Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Mama saya. Almarhum dimakamkan setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sempat dilaporkan hilang, keluarga mendapat kabar bahwa Alvin ditemukan tewas terkubur di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor. Menurut ibu korban, polisi telah menangkap 8 orang yang diduga terlibat kematian putranya. Udah ada yang diamankan belum Bu pelakunya Bu? Kalau Sudah 8 orang. Oh 8 orang? Dari berbagai provinsi. Oh, udah diamanin? Tadi disebut tadi. Oke, tapi bilang udah diamanin ya? Sebelumnya pihak keluarga mendatangi RS Polri setelah mendapat kabar Alvin meninggal dunia. Alvin dilaporkan keluarga hilang sejak 11 Maret. Namun pada Rabu kemarin polisi melaporkan jasad Alvin ditemukan terkubur di kawasan Cikeas, Bogor. Polisi kini terus melakukan penyelidikan termasuk penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 penumpang kapal tertangkap membawa senjata api ilegal di Pelabuhan Merak, Banten. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat memeriksa kedua pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan. Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah Banten. 2 orang tersangka berhasil diamankan saat akan menyelundupkan senjata api dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak.
Awalnya petugas curiga saat melihat gerak-gerik kedua pelaku ketika tiba di area pelabuhan Merak, Banten. Petugas pun menggunakan alat X-ray untuk mengidentifikasi barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Petugas pun menemukan 5 butir peluru kaliber 9 mm. Senjata dan amunisi tersebut dibungkus plastik dan disimpan di dalam tas. Kita berhasil melalui pelabuhan eksekutif mencegah tersangka membawa senjata api yang disimpan di dalam tas ransel. Yang selfie? Belum ada. Kan tadi saya bilang, arahnya adalah ekonomis, motif ekonomis untuk dijual kembali. Kita dalami terus, apa murni dia untuk dijual, untuk memperoleh keuntungan, apa bisa saja yang bersangkutan sendiri untuk melakukan kejahatan. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang lebih luas. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Seperti kata pepatah, seorang guru harusnya digugu dan ditiru. Namun guru satu ini tidak layak jadi panutan. Pria asal Depok, Jawa Barat itu terang-terangan menawarkan layanan seks menyimpang ke sejumlah warga, bahkan ke anak-anak. Video amatir warga merekam seorang pria yang sedang ditangkap warga di perumahan Serua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan. Suasana sempat tegang usai warga meluapkan emosi mereka karena pria ini kedapatan menawarkan layanan seks menyimpang. Tidak hanya kepada warga yang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Warga setempat semakin geram ketika mengetahui pelaku berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari selebaran berisi tarif layanan tidak pantas hingga isi percakapan di telepon genggam. Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengidap penyakit kelamin menular sehingga memicu kekhawatiran warga. Tersangka itu membawa obat yang dari pengakuan tersangka pun saya juga sempat videoin. Nah, saya tanya itu obat untuk apa? Memang obat untuk HIV. Lah, sejak kapan dia terkena, itulah pengakuan dari pelaku tersebut. Dari tahun 2014 tersebut sejak dia melakukan istilahnya perbuatan tersebut gitu. Kasus ini kini ditangani Polsek Pamulang dan pelaku dipanggil untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepergok tengah melakukan perzinahan dengan istri orang, seorang pemuka agama atau ustadz di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis siang kemarin babak belur dihakimi oleh ratusan massa. Beruntung petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Warga desa Pisang Sambu, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digemparkan dengan aksi asusila seorang ustadz berinisial AP 42 tahun. Ustadz tersebut terpergok tengah melakukan perzinahan dengan istri orang. Mengetahui peristiwa tersebut, ratusan warga meluapkan emosi dengan menghakimi terduga pelaku. Pelaku sempat diikat di sebuah pos ronda dan menjadi sasaran amuk massa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak keluarga, pelaku mengakui telah melakukan hubungan intim lebih dari 1 kali dengan pasangan selingkuhannya. Istri dari saudara D berselingkuh dengan saudara AP. Kemudian pada saat dilakukan klarifikasi oleh pihak keluarga, kemudian saudara AP mengakui bahwa dirinya pernah suka kepada istri korban. Kedua terduga pelaku perzinahan telah diamankan di unit TPPO dan PPA Polres Karawang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan pemilik warung remang-remang di Pantura, Subang, Jawa Barat ditangkap. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ditolak saat meminta berhubungan intim. Ahmad Rofi'i, pelaku pembunuhan terhadap wanita pemilik warung remang-remang di Subang, Jawa Barat, ditangkap.
Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di Bogor oleh Satreskrim Polres Subang. Diketahui pelaku selama ini bekerja membantu bersih-bersih di warung remang-remang milik korban dan tinggal bersama korban. Saat kejadian, pelaku tiba-tiba meminta berhubungan intim dengan korban namun ditolak. Tak terima permintaannya ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Usai korban tak sadarkan diri, pelaku sempat memperkosa korban sebelum akhirnya mengambil harta benda korban, mulai dari jam tangan, sepeda motor, hingga ponsel. Kemudian tersangka mengajak korban untuk melakukan hubungan intim, namun ditolak oleh korban dengan alasan hubungan keduanya sudah seperti saudara. Penolakan tersebut memicu emosi tersangka. Selanjutnya tersangka keluar dan mengambil balok kayu, lalu kembali dan melakukan pemukulan berulang kali ke arah kepala korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad wanita ditemukan di sebuah warung remang-remang di Subang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Ani Anggraini, berusia 47 tahun, warga Tasikmalaya yang merupakan pemilik warung remang-remang tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Korban pertama kali ditemukan oleh karyawan pemandu lagu. Ratusan warga mengantre demi mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 di Jawa Barat. Sejumlah lansia terpantau kelelahan hingga harus dituntun anaknya. Ratusan warga mengantre di kantor pos Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Mereka hendak mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000. Sejak pukul 6 pagi, warga yang didominasi lansia dan emak-emak dari beragam profesi ini harus berjuang antre berjam-jam untuk melakukan verifikasi data petugas kantor pos. Untuk mengambil uang tunai lansia dengan berjumlah Rp600.000. Berapa bulan, Pak? Katanya mah nggak tahu sih, kurang lebih lah 3 bulanan. Ini itu udah berapa kali dapat bantuan, Pak? Ada 2 kali. Mas, ini ngantrinya sepertinya padat sekali ya, Mas? Iya, saya ngantri dari jam 6 pagi, baru selesai sekarang. Tadi aku jam 6-an. Ya. Ini yang mendapat bantuan siapa, Bu? Ibu. Orang tua? Ya, orang tua. Berapa tuh dapatnya, Bu? 600. Dapat itu bantuan apa tuh namanya? PMT. Di Kecamatan Ngamprak, Jawa Barat tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT Kesra, di mana hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dam truk milik Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan muatan sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah menjadi sorotan publik, DLH mengaku kegiatan itu sudah lama terjadi dan kini dihentikan. Sebuah dam truk berlogo Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan sampah di tepi Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah viral di media sosial, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air langsung mendatangi lokasi dan menutup permanen lokasi pembuangan sampah itu. Dalam keterangannya, DLH menyebut bahwa sampah tidak dibuang ke dalam aliran air, melainkan hanya diletakkan di sisi kali sebagai penampungan sementara. Praktik ini sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Dan atas kejadian ini pihak DLH menyampaikan permintaan maaf. Kebiasaan baru. Jadi sampah-sampah yang ada di emplasmen ini bukan merupakan sampah dari warga, bukan sampah rumah tangga, tapi merupakan sampah dari sungai, dari kali, dari waduk seperti itu. Meski tidak langsung dibuang ke dalam air, penempatan sampah di bantaran sungai tetap beresiko merusak lingkungan. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan benar, terutama oleh warga dan juga pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.